Halo teman-teman, baiklah pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mayop. Nah, untuk sebelum itu kita buka terlebih dahulu aplikasi Mayopnya yang ada di komputer kalian. Setelah tadi kita buka aplikasi Mayop, kemudian ada tampilan di home Mayopnya yaitu ada tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan yang pertama itu ada open. Di sini open itu kita bisa dibuka untuk yang sudah mempunyai file. Namun kalau tidak mempunyai file itu bisa kita buat file yang baru atau created. Oke, langsung saja kita buat file yang baru ya. Diklik created tadi muncullah tampilan seperti ini yang dimana kita harus baca terlebih dahulu sebelum ke tampilan yang selanjutnya. Jika sudah paham, boleh kita lanjut ke tampilan yang selanjutnya. Kita klik next. Di sini terdapat kolom yang dimana itu kolom pengisian data perusahaan kita, yang dimana ada serial number itu dapat kita kosongkan saja. Dan kita lanjut ke kolom yang selanjutnya, yaitu kolom company name, yang dimana pada kolom company name ini merupakan kolom yang bisa diisi dengan nama perusahaan kita. Nah, untuk nama perusahaan di sini saya akan ambil contoh seperti yang digambar. Nah, setelah kita mengisi kolom company name dengan nama perusahaan yang telah saya ambil contoh, boleh kita lanjut ke kolom ABN. Nah, yang dimana kolom ABN ini dapat dikosongkan saja. Kita lanjut saja ke kolom yang selanjutnya, yaitu ada kolom address, yang dimana kolom address ini merupakan alamat dari perusahaan kita. Nah, dapat kita isi sesuai contoh yang telah saya ambil untuk kolom addressnya. Baik, kita lanjut ke kolom yang selanjutnya. Ada phone number, yang dimana itu dapat kita isi dengan nomor telepon perusahaan. Nah, untuk nomor telepon perusahaannya itu saya ambil contoh seperti yang di atas. Nah, setelah selesai melakukan pengisian phone number perusahaan, boleh kita lanjut ke kolom yang selanjutnya, yaitu ada fax number. Nah, untuk fax number ini, jikalau dari perusahaan kalian mempunyai nomor fax number itu boleh diisikan, namun tetapi jikalau tidak mempunyai boleh dikosongkan saja. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada email address. Nah, yang dimana email address ini merupakan dari email perusahaan kalian. Nah, bisa diisi sesuai email perusahaan kalian, namun di sini saya ambil contoh seperti yang di atas. Oke, setelah selesai semuanya, sedikit informasi yang dimana pada kolom yang ini itu harus ada yang diisi atau wajib diisi, yang itu di company name. Nah, di company name ini wajib diisi ya teman-teman, jangan dikosongkan. Oke, setelah kita mengisi semuanya, kita lanjut saja ke berikutnya. Kita next. Nah, pada kolom accounting information di sini itu kita harus mengisi bulan-bulan penutupan pada buku perusahaan atau bulan-bulan kapan dibuatnya atau pembentukan dari buku perusahaan tersebut. Nah, seperti contoh di sini yaitu ada kolom current financial years. Nah, kolom current financial years ini dimana itu kita dapat memilih kapan tahun dibuatnya perusahaan tersebut. Nah, untuk tahun dibuatnya perusahaan tersebut di sini saya dapat ambil contoh. Saya buat pada tahun 2018. Oke, setelah kita buat current financial years-nya, kita lanjut ke kolom last month of financial years. Nah, kolom last month of financial years ini dimana kolom yang menjelaskan tentang kapan penutupan dari buku perusahaan yang kita buat. Nah, setelah kita buat itu saya ambil contoh bulan Juni. Oke, kita lanjut ke kolom yang berikutnya. Ada kolom convention month. Nah, pada kolom ini itu yang diisi adalah kapan kita membuat perusahaan tersebut. Nah, itu setelah kita isi kapan kita membuat perusahaan tersebut, dapat kita ambil contoh, misal kita membuat perusahaan tersebut pada bulan Januari. Nah, itu kita isikan saja di bulan Januari, jangan di bulan Februari ya teman-teman. Oke, setelah kita isikan di bulan Januari, kita lanjut ke kolom berikutnya. Ada number of accounting period, dimana pada kolom ini sudah terisi ya teman-teman, 12, yang dimaksud adalah 12 bulan. Oke, setelah kita isi lanjut ke next. Setelah mengklik tombol next, itu muncullah pernyataan seperti pada yang ini ya teman-teman, yang dimana pernyataan ini menanyakan kembali terkait data-data yang telah kita isi, apakah sudah benar atau tidak. Nah, setelah benar bisa kita lanjutkan ke pernyataan yang berikutnya ya. Kita klik tombol next. Nah, kemudian itu kita masuk ke kolom yang berikutnya, ada kolom accounting list. Nah, pada kolom accounting list ini itu kita langsung pilih saja ya teman-teman pada kolom yang
ketiga. Ini ada kolom yang ketiga ya teman-teman. Nah, itu langsung saja kita klik kolom yang ketiga. Setelah kita klik, kita langsung saja ke kolom yang berikutnya. Kita klik lagi tombol next. Nah, sedikit penjelasannya teman-teman, itu kenapa kita memilih kolom yang ketiga tadi bukan kolom yang lain atau 1, 2. Nah, itu karena kita akan mengisikan nama-nama akunnya sesuai keinginan kita teman-teman. Nah, itulah kenapa kita memilih ke kolom yang ketiga. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai kenapa kita memilih kolom yang ketiga. Oke, kita lanjut ke community file. Nah, pada community file ini kita masuk ke community file yang dimana di dalam community file itu kita akan masuk ke dalam file yang kita simpan. Nah, untuk file yang kita simpan di sini saya sudah mengambil contoh. Untuk file yang sudah saya simpan itu saya menyimpan filenya dan kemudian saya menaruh filenya di sini, dan inilah contohnya. Oke, setelah saya memasukkan file saya di sini, itu bisa kita langsung saja mengklik tombol next ya teman-teman. Nah, setelah mengklik tombol next itu kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Nah, setelah kita menunggu itu di situ akan muncul komplasenya teman-teman. Nah, di situ file kita sudah berhasil kita unggah. Nah, kemudian setelah muncul berhasil kita unggah, di situ ada kolom comment center. Kita klik saja. Oke, kita tunggu. Nah, itulah tadi kita telah berhasil bagaimana cara pembuatan file-file di Mayop. Nah, karena kita sudah berhasil membuat file di Mayop tadi, maka kita akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat tampilannya. Nah, setelah muncul tampilan yang ada di atas, sekarang kita akan lanjut bagaimana cara membuat nama-nama file yang ada di Mayop tersebut. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama yaitu kita langsung saja pilih ke tampilan account. Di situ ada tampilan account yang teman-teman dapat kalian lihat. Langsung kita klik account, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik account list. Nah, muncullah nama-nama akun. Setelah kita mengklik account list tadi, kemudian ada cara-cara untuk membuat nama akun tersebut. Yang pertama yaitu kita klik new, maka akan muncul kolom seperti ini ya teman-teman. Kemudian jika kita ingin membuat header account, nah itu tinggal kita klik saja ya di tombol header account-nya teman-teman. Lalu kita isikan account number-nya itu sesuai dengan akunnya ya teman-teman. Nah, di sini dapat saya ambil contoh, itu saya isi 1000. Lalu lanjut kita klik tab saja untuk mengisi nomor akunnya ya teman-teman. Nah, di sini nomor akunnya itu saya kasih nama aset. Oke, setelah kita kasih nama, kita klik tombol oke, maka akan muncul account listnya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita membuat hidden account, kita juga harus membuat detail accountnya juga ya teman-teman. Oke, untuk membuat detail account yang langkah pertama itu kita klik detail accountnya ya teman-teman. Nah, setelah kita klik detail account, kita juga akan lanjut ke account number. Nah, di sini untuk account numbernya itu saya ambil contoh dengan account number 1300 ya teman-teman. Lalu kita klik tab saja untuk melanjutkan ke account name. Oke, untuk account name-nya sendiri teman-teman itu saya kasih nama account name cast ya teman-teman. Nah, kita klik account name cast. Lalu setelah kita mengklik account name cast, itu kita cek lagi apakah sudah benar semuanya. Jika sudah benar, kita dapat lanjut ke pembahasannya selanjutnya. Kita klik OK. Nah, untuk yang kita buat tadi teman-teman itu sudah tertera ya di account listnya. Nah, dapat kita lihat di situ account listnya. Lalu jangan lupa di bagian account tab-nya itu juga kita harus mengisi sesuai dengan account-nya ya teman-teman. Misal kas itu masuknya ke bagian fixed asset atau bank, atau bisa juga ke account payable ya teman-teman. Oke, setelah kita klik untuk akun-akunnya di akun tab bank, kemudian kita buat juga ke nomor akunnya 1300 dan akun name-nya abang. Oke, kita lihat di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, itulah tadi bagaimana cara mengisi head account dan detail account-nya ya teman-teman. Oke, untuk kalian yang ingin mengisi asset account, liability account, tinggal klik tab-tab yang ini saja ya teman-teman. Kemudian klik new, maka akan muncul sesuai dengan account yang kalian tab dan yang ingin kalian buat ya teman-teman. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya itu kalian juga harus mengisi semua data-data akun. Nah, kita juga harus mengisi
text code ya teman-teman. Nah, untuk mengisi text code bagaimana caranya? Yakni kita klik tombol list yang ada di atas. Nah, ini itu ya teman-teman, tombol list yang ada di atas. Kemudian setelah kita klik tombol list, kita lihat ada tulisan text code. Kita cari tulisan text code ya teman-teman. Kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman, tampilannya seperti yang ada di atas.